Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya, yang kalau bukan karena kebaikan Allah sama kita, mungkin kita sedang tidak berada di masjid ini. Mungkin kita sedang tidur di atas ranjang kita, atau sebagian punya kegiatan dan aktivitas lain yang menyebabkan dia tidak datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita kelak sampai hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulumat bin nurit tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang berjalan menuju rumah Allah dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, salat subuh hari ini berasa salat Idul Adha. Ana tadi datang nggak tahu masjidnya yang mana. Ini orang kok salat di depan rumahnya orang, ya Masya Allah. Itu pertanda masjidnya harus, ini masjid apa musola? Musola. Masa kayak gini masjid? Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Insya Allah mudah-mudahan masjidnya bisa tambah gede jamaah. Cuma mic-nya kok kayak gini dari tadi jamaah. Ini bukan mic-nya masjid, bukan. Milik masjid apa? Nyewa orang? Enggak, masjid. Oh, punya masjid, alhamdulillah. Ahibati fillah, hari ini tanggal 2 Zulhijjah 1440 Hijriah. Insyaallah kita semua faham ada apa dengan hari ini. Tapi sekedar mengingatkan kembali, ada orang-orang yang di hari termulia ini terhasut setan. Seperti orang yang di depannya ada berlian, di depannya ada tumpukan emas lantakan 1 kilogram, itu bertumpuk mungkin sampai bertonton, tapi dia nggak ngelihat. Dia punya mata, dia punya telinga, dan dia punya hati. Tapi gara-gara terhasut setan, telinganya tuli, matanya buta, hatinya mati. Gimana tidak jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang nih 10 awal Dzulhijjah dalam hadis riwayat Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada nafi, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya
lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nggak ada. Para sahabat sampai bingung dengan penafian ini. Maka mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah ya Rasul, dzirwati sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam, di mana seorang mengorbankan jiwa dan raganya serta harta yang dia miliki. Bukan hanya seekor kambing yang dia korbankan, bukan hanya 2 ekor sapi yang dia potong atau 100 ekor sapi yang dia korbankan, bukan. Jiwa raganya dan hartanya dia korbankan. Itu enggak sebanding. Qala walal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak sebanding, tidak setara dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun, kecuali satu kondisi, seorang lelaki kharaja bimalihi wa nafsihi, dia keluar dengan hartanya berjihad di jalan Allah, dia keluar dengan jiwa raganya, walam yarji min dzalika bi syai', tapi dia mati. Kalau dia naik kuda-kudanya terbunuh, hartanya diambil, dirampas oleh musuhnya, dan nggak ada yang pulang ke rumahnya. Ini baru tak tertandingi. Maka jamaah, wallah kita sedih kalau 10 awal Dzulhijjah seperti hari-hari yang lainnya, nggak ada perubahan. Kita ini bertepatan dengan bulan Agustus, kita melihat ada perubahan. Bendera dipasang di mana-mana menunjukkan ini Agustus. Apa sih keutamaan Agustus dibandingkan dengan 10 awal Dzulhijjah? Kenapa yang 10 awal Dzulhijjah umat Islam biasa-biasa aja? Ada yang berubah nggak di rumah kita 10 awal Dzulhijjah? Masaknya biasanya soto ganti gulai. Kenapa istriku? Ini awal Dzulhijjah bang, makannya harus enak. Nggak ada kayak gitu. Seperti biasa. Memang iblis ketika dikeluarkan dari surga, ketika divonis laknat oleh Sang Pencipta, dia mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, tangguhkan waktuku sampai hari dibangkitkannya mereka nanti. Qala innaka minal mundharin, engkau termasuk yang dikabulkan doanya. Iblis doanya dikabulkan, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Lalu iblis bersumpah, qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah menghukum aku sesat, la uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia. Qala wa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in, dengan kehormatanmu ya Allah, aku akan sesatkan semuanya manusia. Dan dulu iblis setelah dihukum sesat, doanya dikabulkan, iblis belum punya pengalaman yang panjang. Pengalaman pertama dia adalah menyesatkan bapak kita Nabi Adam. Itu pengalaman pertama iblis, dan berhasil, sukses. Kira-kira sekarang umurnya iblis berapa coba? Kalau bicara pengalaman, orang kalau punya biro haji dan umrah atau umrah dan haji, dia mungkin mengatakan, Ustaz, ana sudah bergerak di bidang ini Ustaz 30 tahun Ustaz.
Insya Allah Anda sudah paham bagaimana cara memberangkatkan jemaah, karena apalagi haji furoda. Ini lagi musim orang haji yang gajinya sambil cemas nungguin visa keluar. Tapi karena ini sudah pengalaman, kadang-kala kita jadi tenang karena dia sudah tahu cara-caranya. Ini iblis sudah ribuan tahun jemaah berpengalaman menghasut manusia untuk menemani iblis di neraka. Makanya kadang-kala kita sholat pun iblis hadir. Dia kirim bala tentaranya, dan iblis ini bersama tentaranya nggak pernah istirahat. Makanya kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian itu tidur siang, istirahat sianglah, karena sesungguhnya setan itu nggak pernah tidur siang. Nggak ada setan capek anak godain manusia, ya Allah mau istirahat lah, cari ya mungkin ada halaman kosong, nggak ada. Makanya antum usahakan tidur siang. Biasanya orang kalau sudah kerja jam 6 keluar rumah, pulang jam 6 sore, nggak pernah tidur siang. Padahal ada jam istirahat dia. Manfaatkan, matikan handphonenya, tidur. Berapa menit? 10 menit, 15 menit. Yang penting tidur siang supaya kita tidak bertasyabuh dengan syaitan. Ahibati fillah, kalau bicara bagaimana cara setan menghasut manusia, segala cara dia tempuh. Tapi kalau bicara tahapan-tahapannya, maka yang diinginkan oleh setan adalah bagaimana menjadikan manusia ini tentaranya setan. Jadi ada perekrutan tentara. Yang pertama, bagaimana menjadikan kita melakukan kesyirikan. Bagaimana orang itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah sukses, selesai sudah. Dia bakal kekal selama-lamanya di neraka sama iblis. Maka ini tahapan yang paling puncaknya yang dilakukan oleh iblis. Kenapa dakwah para nabi itu dimulai dengan tauhid? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi itu diajak untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Karena kalau selamat dari kesyirikan, insya Allah yang lainnya aman. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau nggak sukses, orang ini termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berada di atas Islam, di atas tauhid. Iblis nggak berhenti. Taib, tetap anak akan sesatkan antum, mungkin dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Cara apa jamaah? Yang kedua, anak kasih hadiah yang bisa jawab. Jamaah, angkat tangan yang mau jawab. Jangan malu-malu. Fadhal. Sebelah kanan. Masya Allah, fadhal. Hasad dan dengki. Nanti hasad dan dengki itu belum, tapi ini kasih hadiah buat antum. Nah, melakukan perbuatan bid'ah. Masya Allah, fadhal ya Habib. Nah, antum harus tahu bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang bisa mengantarkan kepada hal yang pertama, yaitu kekufuran, yang disebut bid'atun mukaffirah. Orang itu kalau berbuat bid'ah, awalnya digodain lakukan bid'ah, sampai bid'ah yang mengeluarkan dia dari agama Allah Azza wa Jal.
Antum kalau baca sejarah, muncul orang-orang yang mengklaim Allah itu bisa menyatu dengan dirinya. Aqidah wahdatul wujud awil hulul, itu bid'ah. Jadi ada bid'ah yang bentuknya adalah keyakinan yang tidak benar. Muslim lihat orang ini orang Islam. Kemudian bid'ah yang lainnya. Maka kenapa kok diajak ke bid'ah, nggak kepada kemaksiatan? Soalnya kalau orang melakukan bid'ah itu merasa benar dan dia sulit untuk bertobat. Kalau dikasih tahu, apa kata dia? Ana sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira kalau ada orang yang sholat subuh jam 3, dia mengatakan, Ustaz masa nggak tahu bahwa sepertiga malam itu waktu yang paling mulia, waktu doa dikabulkan. Ana ingin sholat subuh jam 3. Bid'ah. Dia bikin hal yang baru dalam agama ini. Haji, muncul sekelompok manusia yang berinisiatif untuk memudahkan umat Islam. Antrian haji ini berapa tahun jemaah? Bekasi berapa tahun? Ada yang 18, ada yang 20. Anggaplah 15 tahun. Berkumpullah cendekiawan muslim, berijtihad gimana kalau haji setahun 3 kali supaya memudahkan umat. Tujuannya benar apa enggak? Benar. Kesian nih Ustaz yang ngantri haji, udah tua renta nggak berangkat haji, kadang-kadang sampai mati. Bagaimana kita berpikir hajinya sekarang setahun 3 kali? Kan nggak bisa kan? Loh, Ustaz nggak paham. Allah kan berfirman, dalil ya keluar. Bid'ah ini pakai dalil mereka. Mereka mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Bulan haji itu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kita bikin haji tanggal 10 Syawal, haji tanggal 10 Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. Selesai. Ini akan memudahkan umat. Bid'ah aja. Ini muncul pemikiran seperti ini. Baik, kalau nggak mau dengan inovasi ini, gini aja. Orang Indonesia kan kejauhan Ustaz, ke Mekah. Kesian Ustaz. Tempatnya aja lah, tetap tanggalnya sama, wukufnya tanggal 9. Tapi kita bikin di mana lah Ustaz? Di puncak umpamanya. Kan bikin Ka'bah gampang Ustaz, tinggal diukur sama persis bisa kita bikin. Ada apa repot-repot? Itu bid'ah. Ada bid'ah waktunya, ada bid'ah tempatnya. Ada yang bid'ah perbuatannya. Melihat orang tawaf, ya Allah, rame banget gitu. Anak tawaf di mana? Zam-Zam Tower aja lah, supaya tidak membuat keramaian di sana. Subhanallah. Maka bid'ah ini dicintai oleh iblis, karena perlahan-lahan nanti bisa membuat orang berpaling dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merasa baik. Yang ketiga, kalau nggak bisa dengan cara bid'ah ini, ya sudah maksiat lah, kemaksiatan.
baik dengan meninggalkan yang wajib atau dengan melakukan yang haram. Digodain nih orang Islam, Masya Allah, nggak mau bid'ah, anak sunnah, alaman haji salafi soleh Ustaz. Oh iya, tenang katanya iblis, tenang, iya nggak apa-apa, ente sunnah, ente ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ente kan tahu, kata iblis, orang kalau bertauhid melaksanakan sunnah, insya Allah masuk surga, walaupun nggak melaksanakan yang wajib-wajib. Kan fadilah tauhid besar. Tenang antum, kata dia, nikmatin dunia ini. Oh iya benar juga ya. Bukankah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Hafal hadisnya. Ini yang terjadi dengan sebagian kita, yang dia sudah meremehkan perbuatan dosa dengan alasan dia bertauhid, dia di atas sunnah, sehingga dosa-dosa itu, wah, dia hafal ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampuni itu cuma syirik, yang lainnya aman. Aman. Iblis akan masuk dari sana. Bagaimana orang ini meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Makanya kadang-kala kita heran, udah ngaji tapi berzina, selingkuh. Sampai di Surabaya ada seorang yang heran, Ustadz, anak punya suami Ustadz, tahu-tahu menceraikan anak. Anak bingung kenapa. Ternyata dia sudah punya wanita simpanan. Kalau nikah mungkin aman Ustaz, ini mau menikah, akhirnya ribut-ribut baikan lagi Ustaz. Ternyata wanita simpanannya bukan satu Ustaz. Ketahuan setelah itu banyak Ustaz. Ngaji kajian ke masjid datang. Kenapa? Karena iblis datang godain dia. Gimana dia meninggalkan yang wajib dengan alasan apa? Tadi kan sudah bertauhid, sudah sunnah. Padahal al-ma'siyatu baridul kufur. Kemaksiatan itu mengantarkan kepada kekufuran. Perlahan-lahan engkau meninggalkan yang wajib, selesai nantinya keimananmu bisa rusak aja. Makanya Allah selalu sebut amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Iblis mau motong nih amal solehnya, engkau beriman aja, ilmu, iman, nggak beramal soleh nggak apa-apa. Dan ini terjadi kadangkala buat sebagian manusia. Nggak, dia tetap dengan yang wajib, jaga dia berusaha meninggalkan kemaksiatan. Ya sudahlah, kata iblis, kalau gitu sunnah. Bagaimana orang ini meninggalkan sunnah? Masuk masjid, mau tahiyatul masjid, langsung dapat bisikan, kan cuma sunnah. Oh iya sunnah, betul, langsung duduk dia. Ada orang bangun sholat, kata dia, ulama khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Alhamdulillah, ana melihat yang lebih kuat tahiyatul masjid itu sunnah. Terus antum nggak kerjakan, kan nggak apa-apa. Masuk dari sini iblis. Iblis itu kalau tidak bisa membuat antum masuk neraka, bagaimana membuat antum mendekati neraka? Kalau antum jauh dari neraka, bagaimana membuat antum masuk surga tapi nggak di tempat yang bagus? Itu hasutnya iblis. Dia nggak ingin antum senang. Maka dibikin oleh iblis bagaimana antum meninggalkan yang sunnah. Dan kita melihat banyak manusia seperti itu, yang sunnah-sunnah ditinggalin. Allahu Akbar. Selalu dengan dalih, ini kan sunnah Pak Ustaz. Maka akhirnya banyak
kemuliaan-kemuliaan yang dia tinggalkan dengan ilmunya. Bukan dia nggak berilmu, dia berilmu, tahu hukumnya. Salat berjamaah ke masjid wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah jamaah? Oh ya, antum lah, jangan terlalu radikal lah. Kan ada ulama yang berpendapat sunnah, ada nggak? Ada. Sudahlah, anak ikut yang sunnah. Masya Allah. Rumahnya dekat masjid, ngelihat orang sholat masjid, masya Allah, baguslah. Mereka orang yang kurang pahalanya, masya Allah. Dia di rumah dapat satu cukup sudah. Ada orang yang tetangga masjid nggak ke masjid. Dengan dalih ada ulama yang mengatakan sunnah, padahal dia berangkat kerja keluar kota, merantau, yang hukumnya nggak wajib, nggak sunnah dikerjakan. Tapi iblis bagaimana menghasut supaya orang ini meninggalkan yang sunnah. Kalau nggak berhasil tauhid di atas sunnah, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia perbuat, karena dia tahu firman Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang fardu, yang wajib. Setelah dia laksanakan yang wajib nih, hamba berusaha untuk naik. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Antum nggak berhenti jamaah, dia itu akan godain antum sampai ajal itu keluar dari tubuh antum. Semakin antum bertakwa kepada Allah, semakin setan yang dikirim itu bukan setan biasa-biasa jemaah, semakin gagah perkasa. Mungkin dia ikut pelatihan di Amerika, pelatihan di mana untuk godain antum. Ya, kalau antum tidak mau meninggalkan yang sunnah, udahlah, akan godain antum dengan memperbanyak amalan-amalan yang mubah. Ngobrol mubah apa enggak? Mubah. Sehingga antum tidak berzikir. Main bola mubah enggak? Bisikin sama iblis, antum itu main bola supaya sholatnya lebih semangat, sehat. Antum bisa menjadi seorang yang tangguh, mukmin, bagus ya. Tiap hari nggak absen main bola. Kajian sepekan sekali, main bola tiap sore. Ada yang seperti itu. Oh, ada yang enggak. Kajian sepekan sekali, main bola 2 hari. Berarti yang mubah lebih banyak daripada yang seharusnya dia datengin kajian. Mulai. Taib, makan mubah apa wajib? Tergantung. Kalau antum mau mati wajib antum makan jemaah. Nah, antum bisa ngelihat manusia sekarang dengan yang mubah-mubah ini, banyak waktunya yang habis untuk wisata kuliner. Kerjanya yuk, wallahu a'lam ya. Nggak tahu orang Bekasi sama nggak sama orang Jakarta suka kuliner. Kadangkala ada yang kuliner dari Bekasi ke Bandung, enak makanan di sana. Ada yang berangkat ke Cirebon, naik mogi, rombongan, yuk berangkat ke sana. Boleh nggak safar, jalan-jalan pakai motor ya, riding kemana? Mubah apa enggak? Mubah, boleh gitu. Tapi kalau terlalu banyak, iblis seneng.
Karena apa? Karena nanti dia kecapean, nanti gimana? Akhirnya yang sunnah ditinggalkan, yang wajib hampir berbahaya. Itu kerjaan setan. Tadi makan, iblis akan berusaha membuat antum makan yang banyak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup tuh buat anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Cukup. Jadi nggak buat antum jadi lemes, jadi tegak. Sebagian orang karena banyak makan, boleh antum makan, fadhol, selama tidak berlebih-lebihan, ya mubadzir enggak. Kadangkala sampai lupa, sampai ada yang perutnya dilihat, loh, anak kok mulai maju perut anak ya. Ini kebanyakan yang mubah-mubah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat ketika dia bersendawa di depan Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, kuffa anna jusha'ak fa inna atwalan nas ju'an yaumal qiyamah, fa inna aktsaran nas shib'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Kau tahu, orang yang paling banyak kenyangnya di dunia itu paling panjang laparnya nanti di akhirat. Supaya orang tidak sibuk memenuhi isi perutnya. Tapi setan terus berusaha mengatakan, nggak apa-apa, kata dia. Yang penting antum baca bismillah makannya. Oh iya bener ya, baca bismillah dia. Setelah makan alhamdulillah. Ada orang yang kalau makan jamaah sampai membuka sabuknya. Makan. Buka sabuknya. Anak pikir mau berhenti, lanjut. Allahu Akbar. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fala budda. Kalau engkau harus makan, ini lagi enak nih makanan ini, sayang mungkin nggak ketemu lagi. Ada yang seperti itu jamaah. Iblis kan godain antum suruh banyak-banyak. Fa in kana fala budda, kalau harus engkau makan, ya sudah, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau gitu bagi sepertiga. Sepertiga makan, sepertiga sisakan buat minum, sepertiga buat bernafas. Kadangkala jamaah, buat minum susah, buat nafas susah, karena semuanya sudah diisi makanan sama dia. Ini termasuk cara iblis menggoda manusia. Dan kalau nggak bisa, seperti ceritanya seorang tabi'in, Tawus atau Atha, ketika dia diundang makan, masya Allah, saat itu makanannya benar-benar menggoda. Ini seorang tabi'in makan sampai kebablasan, keenakan dia makan sampai kenyang. Orang kenyang biasa, ada kenyang udah cukup, tapi ada yang kenyang sampai full. Dia tahu nih termasuk godaan iblis ini. Lalu dia mengatakan kepada dirinya, biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak, mau dikasih kerjaan banyak, kata dia. Malam itu dia tidak tidur sholat malam jamaah. Untuk apa? Untuk menghantam godaan iblis tadi. Iblis kan maunya kalau orang ini kekenyangan tidur. Awalnya kan nggak apa-apa makan, tapi bisa ketinggalan yang sunnah dia nantinya. Dan sebagian orang ngobrol ba'dal isya, ngobrol terlalu panjang sampai subuhnya telat. Kadang-kadang nggak, subuhnya nggak telat, alhamdulillah tepat waktu, tapi sepertiga malam akhir yang dia biasa sholat witir nggak lagi dia kerjakan. Gara-gara ngobrol yang semalam. Jadi iblis itu punya strategi, yang ini digarap, nanti ini akan berdampak kepada yang ini. Kalau nggak bisa jamaah, orang ini masya Allah, kayak tadi itu seorang tabi'in yang dikasih makan banyak, akhirnya dia malah bangun malam. Iblis akan datang dengan cara yang terakhir. Bagaimana orang ini mengerjakan
yang mulia tapi meninggalkan yang lebih mulia. Sudahlah, kalau engkau memang seperti itu orang baik, ada perkara-perkara yang mulia yang bisa membuat orang itu lupa dengan yang lebih mulia. Lebih mulia mana? Sholat tahajud akhir malam atau sebelum tidur? Akhir malam. Iblis bisa godain antum daripada nanti nggak bangun ahsan sholatnya sebelum tidur. Sudahlah, kan sama sholat malam, kan ada hadisnya, wasiat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nggak boleh tidur kecuali sholat witir. Ya kalau gitu ya sudahlah, anak sholat sebelum tidur, dan dia tidak pasang alarm untuk bangun sepertiga malam akhir. Padahal kan dia bisa gabungin dua hal tadi. Tapi bagaimana iblis membuat orang ini sibuk dengan yang mulia tapi meninggalkan yang lebih mulia. Taib, sekarang lebih mulia mana orang yang duduk menuntut ilmu, belajar habis sholat, dengan orang yang mungkin berzikir, dengan orang yang mungkin melaksanakan sholat sunnah? Sebagian orang itu jamaah ada pengajian di masjid, nggak ikut pengajian. Dia pulang ke rumahnya mengatakan, ana mau ngaji, mau baca Quran. Baik enggak baca Al-Quranul Karim? Baik. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi lebih utama mana majelis ilmu dengan antum pulang ke rumah duduk ngaji? Lebih utama di sini. Artinya iblis nggak pernah berhenti godain kita, jamaah. Adapun cara-cara dia untuk menjalankan 6 penghasutan dia, maka ada banyak. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan hal ini dengan sangat detail di kitabnya Ighatsatul Lahfan. Disebutkan di sana ada 8 metode untuk membuat manusia ini terhasut dengan 6 hal yang tadi kita bicarakan. Baik, siapa yang menyebutkan 6 hal tadi sebelum kita lanjutkan? Nah, fadhal. Mengajak untuk berbuat syirik dan kekufuran. Baik, yang kedua, untuk melakukan bid'ah. Yang ketiga, untuk melakukan dosa-dosa besar, meninggalkan yang wajib, berbuat maksiat secara umum. Baik. Yang keempat, meninggalkan yang sunnah-sunnah. Kemudian memperbanyak hal-hal yang mubah. Setelah itu mengerjakan yang mulia, meninggalkan yang lebih mulia. Barakallahu fikum. Baik, tadi ada diingatkan dosa itu ada 2 macam. Sama-sama dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nggak bisa melakukan dosa besar, iblis nggak berhenti. Orang ini nggak mau berzina, udah antum jangan berzina, itu dosa besar kata iblis. Terus ya antum melihat aja, nggak apa-apa kalau ngelihat, kan dosa kecil. Kan firman Allah, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kata Allah, kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dihapuskan. Kan enak antum. Itu nggak berhenti iblis godain, jamaah. Melakukan dosa pun ada tahapannya. Nggak bisa dosa besar, dosa kecil, sama-sama dosa, tapi dengan, ya kita akan lihat nih bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan iblis ini membuat orang ini mau melakukan dosa. Ada 8 yang disebutkan. Yang pertama, dengan menghiasi kebatilan, dibungkus yang batil ini sehingga jadi indah. Bagaimana sekarang orang-orang membungkus pacaran dengan apa jamaah? Ta'aruf dengan ta'aruf, ya, dengan ta'aruf.
Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa min makaidihi annahu yasharul aqla daiman hatta yakidahu. Cara iblis itu bagaimana menyihir akal, bagaimana dia melihat yang buruk jadi baik, yang buruk jadi baik. Apa contohnya sama? Yang buruk jadi baik. Ya, ada istilah mungkin Islam liberal. Dia bungkus bahwasanya ini dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada umat, supaya umat Islam tidak ketinggalan oleh orang-orang kafir sana. Kita harus modifikasi Islam ini dengan sesuatu yang lebih bagus, dan itu dilakukan jemaah. Lalu dia mengatakan wala yaslamu min sihrihi illa man sya'allah, dan tidak akan selamat dari sihirnya ini kecuali orang yang Allah kehendaki. Fayuzayyan lahul fi'l alladhi yadurruhu hatta yukhayyal ilaihi annahu min anfa'il asya. Contoh, kenapa orang sampai sekarang masih banyak yang merokok? Karena rokok ini digambarkan gagah. Perokok itu digambarkan orang yang gagah. Pernah ngelihat iklannya rokok orang kurus ya, pakai tongkat? Nggak ada. Selalu digambarkan itu sesuatu yang jantan. Insyaallah. Na'udzubillah jemaah. Kalau lihat iklannya rokok ini, kadangkala yang ada perempuannya, ada ininya, ada itunya. Masya Allah jemaah. Ustaz suruh minum katanya. Itu tanda. Alhamdulillah. Kalau kita lihat itu contoh ringan rokok. Contoh yang berat kesyirikan. Gimana orang-orang itu bisa memotong sapi kepalanya diberikan kepada lautan? Bagaimana orang-orang memberikan sarung kepada pohon? Iya jamaah, pohon dikasih sarung. Anak kadang-kadang kalau bicara akal mungkin nggak masuk akal, tapi terjadi karena dihiasin. Bagaimana penduduk Mekah mendapati di keliling Ka'bah ada 360 berhala? Kok bisa itu terjadi? Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim setelah patung-patung itu dihancurkan, kemudian itu kapak diletakkan dikalungkan kepada patung yang terbesar. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, engkau tanya sama mereka kalau mereka bisa bicara. Mereka nggak bisa bicara, tapi kok disembah? Mereka mikir iya ya, kok disembah? Enggak, ini cuma perantara, ini cuma perantara. Dihiasin supaya orang itu melakukan yang haram. Orang berzina pun kok bisa berzina? Punya istri yang halal, tapi kenapa dia melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Ada caranya iblis. Dia ngelihat istrinya biasa ya, lihat istri tetangga, masya Allah, kalau ini masya Allah, ini katanya, anak kayaknya salah pilih dia ini, masya Allah. Tetangganya sama kayak gitu. Tetangganya yang punya istri menurut antum cantik, itu dia ngelihat istrinya juga sama, biasa aja. Ngelihat istri antum, masya Allah. Ada kerjaannya iblis, menghiasi yang buruk jadi indah.
Na'udzubillah jamaah. Ya Allah, Allah mahfadna min kulli syarr. Semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Kemudian ya, kalau kita lihat orang-orang yang memutuskan silaturahim, nggak mau kenal sama pamannya karena pamannya mengambil warisan milik dia. Enggak, ini termasuk membela kebenaran, kata dia. Masa bapak anak dizalimin, anak nggak mau kenal sama paman anak. Padahal kita tahu yang namanya memutuskan silaturahim itu nggak bakal masuk surga. Maka kalau kita lihat banyak kemaksiatan terjadi di muka bumi ini karena setan menghiasinya. Sihir ya. Fir'aun bagaimana tetap bertahan dengan kekufurannya, kesyirikannya, ya gara-gara dihiasin. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian orang nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah, untuk jaga perasaan orang. Kita kan harus ya menjaga hubungan baik, katanya. Kemudian antum tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya nanti dia tersinggung, Pak Ustadz. Kan katanya memasukkan kesenangan ke hati saudara kita itu termasuk perbuatan baik, Ustaz. Kalau anak tegur dia, nanti dia sakit hati gimana? Kan dosa, Ustaz. Subhanallah jamaah. Benar jamaah. Ada seorang anak perempuan yang dia punya ibu rentenir. Dia telepon anak, subhanallah, dia ngatakan, Ustaz, kalau anak ngasih tahu ibu apa anak nggak dosa, Ustaz. Bayangkan. Kan menyinggung perasaan ibu, sedangkan kita disuruh berbakti sama orang tua, menyenangkan orang tua. Akhirnya nih anak tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak ngomong sama dia, anti kalau mendiamkan orang tua anti dosa. Karena termasuk berbakti kepada orang tua adalah mengajak orang tua kepada kebaikan. Kalau anti biarkan dosa anti nantinya. Tapi bagaimana iblis mengatakan itu untuk menjaga perasaan manusia. Dan ada sebagian orang muslim jamaah, muslim, anda masih ingat cerita dia sendiri. Dia itu meninggalkan sholat untuk menghargai teman-temannya yang non muslim. Kan kita Ustaz toleransi, Ustaz. Kalau anak kelihatan sholat kan nggak enak sama dia. Kadangkala minum satu meja ada khomernya, antum berada di sana, iblis akan menghiasi. Enggak, antum kan untuk menunjukkan kepada orang-orang itu kalau Islam itu orang yang toleransi, muslim itu. Kemudian jamaah yang kedua, menamakan kemaksiatan dengan nama-nama yang dicintai oleh manusia. Namanya berubah. Orang lebih suka dengan nama ini. Contohnya pohon yang dilarang sama Allah Nabi Adam untuk mendekatinya. Sama iblis dikasih nama apa? Anak kasih hadiah. Pohon khuldi. Kirim hadiah aja, man. Pohon kekekalan. Kita juga nyebutnya yang dimakan sama Nabi Adam atau apa? Buah khuldi. Itu iblis yang kasih nama. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, kau mau aku kasih tahu enggak dengan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir? Siapa yang nggak mau dikasih tahu? Ya maulah. Mana pohonnya itu? Ini nih. Padahal Allah melarang, mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Jangan deketin pohon ini. Selesai larangan Allah itu jelas, ada nasnya. Jangan deketin pohon ini. Tapi iblis nggak berhenti. Dia akan godain, ini sebenarnya engkau kenapa dilarang? Karena ini pohon kekekalan. Nama-nama seperti ini membuat orang tersesat. Sekarang riba. Riba itu di Arab apa namanya? Mana kasih hadiah? Di Arab apa? Yang mana?
Yang jawab yang mana? Oh, nggak kelihatan antum, masya Allah. Kasih hadiah jemaah. Namanya di Arab itu faedah. Orang itu hidup cari apa? Cari faedah lah. Fawaid. Dikatakan nggak ada antum akad di bank-bank Arab sana, akadnya riba sekian persen, nggak ada. Yang ada tertulis faedah. Ini ada faedahnya. Iyalah, masya Allah, ya nggak apa-apa kalau faedah. Di Indonesia bunga, ini ada bunganya sekian persen, dan nggak malu jamaah disebutkan di jalan-jalan itu, ini loh bunganya sekian persen. Berbicara tentang meningkatkan suku bunga, coba diganti meningkatkan riba. Wah, na'udzubillah. Kita mengumumkan perang sama Allah, tapi kalau bunga, ya enggak lah Ustaz. Bunga itu indah. Allahu Akbar jamaah. Kemudian dia menyamakan, kalau di Arab itu disebut dengan hurriyatul mar'ah, kebebasan wanita. Sampai ada model Islam itu, mereka menganggap Islam ini mendolimin para wanita. Maka dibikinlah nama tahrirul mar'ah, membebaskan wanita. Membebaskan wanita, emangnya selama ini wanita di penjara? Maka berusaha nama-nama itu keluar. Bahkan di Indonesia tahun 2000-an lah, muncul sebuah buku judulnya Islam Emansipatoris. Islam Emansipatoris, yang berusaha untuk memberikan keadilan buat para wanita. Emangnya wanita diapain sih sama di Islam? Ditutupin ya, supaya nggak kena matahari, supaya nggak dilihat sama serigala-serigala, supaya nggak dimakan sama mereka. Tapi ada usaha-usaha untuk menjual para wanita. Jadi kalau bicara perdagangan manusia, yang paling banyak jadi korban tuh perempuan yang diperdagangkan. Jualan mobil, di sampingnya siapa? Mungkinkah antum daftar jamaah, ana jadi iklannya sebelah mobil, boleh? Ditendang antum sama mereka. Antum kayak gini nggak bisa dijual antum. Antum bersih-bersih bannya mobil aja nggak apa-apa. Perempuan yang dipasang di sana. Yang ketiga, dengan menamakan ketaatan dengan nama-nama yang dibenci oleh manusia. Kebenaran itu indah, di atasnya ada cahaya. Tapi bagaimana mereka menamakan, iblis ini berusaha memberi nama kebenaran ini sesuatu yang menakutkan. Contohnya apa? Allah ceritakan tentang Nabi Syuaib. Itu pejabat-pejabat di masa Nabi Syuaib, orang-orang besarnya mengatakan, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Kalau kalian ikut Syuaib, kalian akan jadi orang-orang yang merugi. Bagaimana Fir'aun dan pejabat-pejabat negaranya juga, Haman sama mereka lah, orang-orang besarnya Fir'aun, menamakan Nabi Musa dengan nama apa? Qalu in hadani la sahiran. Ini dua orang penyihir. Ini dua orang penyihir. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata kaumnya mengatakan? Allah mengatakan di surat Al-Furqan ayat 8, wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashura. Kalian ini mengikuti orang yang tersihir. Kadangkala dikatakan sahir, kadangkala dikatakan oh dia kena sihir, jangan diikuti. Dikatakan kahin. Ada orang yang menamakan Islam yang benar kadangkala dengan nama-nama yang tidak benar jamaah.
Islam garis keras. Ngelihat ustadznya yang ceramah jenggoten, loh ini Islam garis keras. Ya. Ngelihat orang berjenggot, Masya Allah, ini kalau buat kurban cocok ini kayaknya. Wah, perempuan ketika dilihat pakai jilbab yang menutup auratnya, ini karung dari mana jalan ini? Ninja. Iya, nama-nama itu disebutkan jamaah. Ngelihat orang, Masya Allah, menaikkan pakaiannya di atas mata kaki. Apa katanya? Banjir. Antum dari Jakarta mana? Lagi banjir di sana, kata dia. Maka antum harus sabar, jemaah. Kemudian yang keempat, ini khutuwatus syaitan yang Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang keempat, dia akan masuk lewat pintu yang disukai oleh jiwa manusia. Allah itu sudah kasih kita kecondongan kepada harta, kecondongan kepada wanita, kecondongan kepada jabatan, masuk dari sana. Berapa banyak orang yang berjuang untuk dunia dia, untuk jabatan dia, untuk kekuasaan dia, yang dia nggak peduli lagi dengan aturan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keenam, bertahap menyesatkan manusia. Tahapan-tahapan tadi kita sudah sebutkan bagaimana dia bertahap menyesatkan manusia. Dan Allah Azza wa Jal karena sayang sama hambanya, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Zinanya haram, sudah haram, selesai zinanya ini. Tapi Allah tahu setan itu akan menyesatkan kalian gak sekaligus, maka jangan mendekati, bertahap setan itu. Maka hati-hati buat teman-teman yang punya hubungan dengan wanita, yang kadang kala dengan dalih ingin menyelamatkan wanita ini, Pak Ustaz. Ada yang dengan WhatsApp-nya, enggak Ustaz, ana sedang mendakwain dia. Wallahi jamaah, ada hal-hal yang ana jijik sekali. Ada seorang yang mungkin bisa dikatakan berilmu lah. Awalnya si akhwat ini curhat, tanya urusan agama. Lama-lama mulai obrolannya lain. Lama-lama si fulan mulai kirim foto. Oh, ternyata dia tampan orangnya, jamaah. Kemudian si akhwat kirim foto. Mulai omongannya nggak enak. Alhamdulillah. Kemudian si akhwatnya sadar dan si fulannya sadar. Jadi hati-hati, bertahap. Kadang-kala ada si akhwat curhat mamanya sama antum tentang urusan agama. Dia mungkin susah, dia katakan afwan ana ini kayak gini. Ya sudah, nanti kasih solusi, antum kasih solusi. Besok setan datang sama antum nggak mau tanya gimana kabarnya si akhwat ini, udah selesai belum urusannya? Oh iya ya, termasuk kepedulian seorang muslim sama saudaranya, Masya Allah. Pagi-pagi sudah WhatsApp, gimana urusan antum, udah selesai? Belum mas, kata dia. Ya Allah, coba ana akan usahakan. Masya Allah. Hati-hati, karena godaan terbesar buat lelaki itu wanita. Allah mengatakan tentang godaan setan ini, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya wanita itu azim. Gimana kalau setannya bungkus perempuan? Maka hati-hati, jangan dekat-dekat ke perbuatan dosa. Taib, sampai jam berapa Ustaz?
selesainya materi Ustaz. Masya Allah. Ini harus cepat-cepat kayaknya jemaah. Antum insya Allah udah dengar cerita tentang bagaimana seorang rahib, seorang ahli ibadah yang dititipin seorang adik perempuan 3 mujahid yang akhirnya berzina. Setelah awalnya jauh dari perzinahan, perempuan itu di rumah, dia di rumah. Tapi bagaimana iblis datang, cobalah engkau jangan terlalu seperti ini, kesian tuh perempuan kau harus keluar dari rumahnya, engkau kirimkan makanan ke sana. Kemudian kata iblis, ajak ngobrol lah dia, kesian dia mungkin merasa kesepian. Setelah ngobrol, masuk dalam rumahnya, berzina, setelah berzina hamil, punya anak. Berhenti iblis enggak? Engkau kalau enggak bunuh tuh anak, akhirnya kacau hidup. Sudah bunuh, dibunuh anaknya, selesai iblis enggak? Kalau engkau enggak bunuh ibunya, selesai engkau nanti urusannya. Engkau ini ahli ibadah loh, nama burukmu jadi tercempar. Dibunuh ibunya, selesai iblis enggak? Dia datang dalam mimpi kakak-kakaknya. A'udzubillah. Sampai akhirnya orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang keenam, dihalangi dari jalan kebaikan. Bagaimana orang ini tidak berangkat kepada kebenaran dan kepada kebaikan tersebut. Banyak orang itu melakukan kesesatan karena nggak punya ilmu, maka iblis akan berusaha untuk menutupin jalan antum menuju kepada kebenaran ini. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan seakan-akan dia memberi nasihat. Seperti ceritanya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tertipu loh jemaah, apalagi orang kayak kita, itu nabi. Dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan bersumpah kepada dengan nama Allah tentunya kepada Adam dan Hawa, aku ini termasuk orang yang ngasih nasihat loh buat kalian, aku ingin kebaikan buat kalian. Ingat ceritanya bagaimana saudaranya Nabi Yusuf, akhirnya mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Ceritanya mereka, nantilah kita buang Nabi Yusuf terus kita jadi orang-orang baik gitu. Tenang. Yang ketujuh, meminta tolong. Iblis minta tolong sama siapa? Sama setan-setan dari kalangan manusia. Bikinlah teknologi yang bagus atau apa ini itu antum, bagaimana supaya manusia itu tersesat. Dan ana lihat handphone ini jamaah, sampai ada seorang syekh mikir, kayaknya iblis dulu nggak pernah mikir akan ada handphone yang bisa ada gambar apa saja di dalamnya. Di situ dia berusaha untuk meminta pertolongan kepada manusia untuk menyesatkan manusia yang lainnya. Dan yang sebagai penutup jamaah, antum jangan nyalahkan setan. Kenapa? Karena itu kerjaannya setan. Kalau antum ini setannya, kalau ketemu nanti kalau anak sampai masuk neraka, naudzubillah, jangan sampai masuk neraka antum. Antum selamatkan diri antum di sini. Karena nanti iblis akan berceramah, akan berpidato pada hari kiamat di dalam neraka. Allah menceritakan di surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Setan setelah urusannya selesai sudah, yang di neraka di neraka, yang di surga habis sudah urusannya, hisab udah selesai. Lalu setan mengatakan kepada yang di neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah itu janji sama kalian dan tidak pernah ingkar janji Allah. Dan aku berjanji kepada kalian dan janjiku palsu. Aku janji loh, tapi janjiku palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tuh nggak punya kekuasaan apa-apa. Aku nggak pernah maksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Masalahnya di kalian. Aku panggil kalian, aku colek, kalian datang. Yang salah ana, ya kalian yang datang yang salah, kata iblis.
Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalahkan aku. Jadi Allah sudah ceritakan peristiwa nanti setan nggak mau disalahkan. Terus apa yang mau disalahkan? Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau ikut? Makanya jamaah, kalau ada orang narkoba kemudian antum beli sama dia, ini ada pengedar narkoba, antum beli sama dia, kemudian antum ditangkap, antum bisa disalahkan enggak? Dia bilang, enggak, ana enggak salah, yang salah yang jual itu. Kata yang jual, antum kan beli sama ana, antum bayar, ana enggak pernah maksa antum. Maka jangan pernah nyalahkan setan nantinya. Setan sudah berlepas diri dari antum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Udah, ana nggak bisa nolongin kalian, kalian nggak bisa nolongin ana. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan kepada aku. Dia mengatakan inna zalimina lahum azabun alim. Orang-orang zalim itu akan dapat azab yang pedih, jamaah. Itu nanti khutbahnya iblis. Barakallahu fikum. Itu yang bisa ana sampaikan jamaah.